Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rohan Hakim dari kelas C Perdagangan Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekspor dan impor pupuk. Oke, pertama ini definisi dari pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Pupuk berbeda dari suplemen. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Oke, yang selanjutnya ada manfaat dari pupuk. Yang pertama, merangsang pertumbuhan bagian-bagian dalam tanaman. Yang kedua, mempercepat hasil produksi tanaman. Ketiga, menyingkirkan hama dan penyakit tanaman, mengurangi pencemaran lingkungan, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dalam waktu yang singkat, dan ada lagi manfaat pupuk sebagai pengganti unsur hara yang hilang, terus mencegah degradasi lahan, memperbaiki kekurangan nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya, sektor pertanian mempunyai peranan penting yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Oke, dari mana sih asal komoditas pupuk berasal? Oke, untuk di Indonesia sendiri, komoditas pupuk berasal dari PT Pupuk Indonesia Persero yang bermula dari yang diberi nama PT Pupuk Sriwijaya yang berdasarkan Akta Nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Kondag dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. Sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia, perusahaan ini berlokasi di Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan kepemilikan saham PT Pupuk Indonesia 99,99% dan Yayasan Petrokimia Gresik 0,01%. Baik, selanjutnya kita masuk ke ekspor pupuk. Para produsen pupuk terus melakukan penjualan ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang devisa negara dan kembali memperkuat nilai rupiah, namun dengan tetap mengutamakan pemenuhan pupuk dalam negeri. Nah, di sini bisa kita lihat ada grafik volume ekspor pupuk setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai 2022. Baik, bisa teman-teman lihat yang bergaris warna orange ini adalah pertumbuhan tahunan, sedangkan yang biru ini adalah volume ekspor pupuk. Bisa kita lihat di 2007 ekspor pupuk kita mengalami kenaikan yang cukup jauh dan mengalami penurunan juga di 2008. Oke. Selebihnya bisa teman-teman lihat di sini sering kali naik turun pertumbuhan tahunan dari ekspor pupuk ini sendiri. Tercatat sampai dengan 7 April 2020, pupuk Indonesia telah mengekspor produknya pupuk dan non-pupuk dengan volume sebesar 843.072 ton. Adapun produk yang diekspor terdiri dari 556 ton aluminium fluorida, 187.515 ton amoniak, 27.500 ton NPK,
dan 627.501 ton urea. Capaian ekspor tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan sedang tingginya kebutuhan di pasar internasional. Ekspor hanya bisa dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, khususnya untuk sektor pangan dan pupuk bersubsidi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada data volume ekspor setiap bulannya, mulai dari Januari 2019 sampai Juli 2022. Oke, sejauh ini dari mulai 2019 cukup rata ya pertumbuhan dari volume ekspor pupuk ini. Ini pertumbuhan bulanan ya, bukan pertumbuhan tahunan. Oke, baik. Selanjutnya, sepanjang Januari 2022 sampai Juli 2022, Indonesia telah mengekspor pupuk sebanyak 1.116.086.086 ton. Jumlah ekspor ini turun sebesar 29,1% dibandingkan ekspor pupuk pada periode yang sama tahun 2021 yang sebanyak 1.574,82 ribu ton. Sedangkan pada Juli 2022, Indonesia mengekspor pupuk sebanyak 228,04 ribu ton. Baik, selanjutnya pertumbuhan ekspor pupuk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari sampai Juli 2019, nilai ekspor pupuk dari Indonesia naik menjadi 576,48 juta US dollar. Perolehan tersebut naik 55,27% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 371,27 juta US dollar. Oke, bisa teman-teman lihat di sini adalah perkembangan ekspor pupuk berdasarkan kode HS-nya. Pendapatan ekspor pupuk. Pendapatan konsolidasi pupuk Indonesia yang mencapai sebesar 78,6 triliun rupiah atau 107% dari target RKAP 2021 sebesar 72,9 triliun rupiah. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 sebesar 71,87 triliun. Dari jumlah tersebut, pupuk Indonesia berhasil membukukan laba sebesar 5,13 triliun atau 165% dari target RKAP 2021 sebesar 3,1 triliun rupiah. Laba tersebut juga naik signifikan jika dibandingkan dengan laba tahun 2020 sebesar Rp 2,32 triliun atau ada kenaikan 121%. Ya, bisa kita lihat pendapatan dari pupuk ini, pendapatan dari ekspor pupuk ini cukup bagus kenaikannya atau perkembangannya dari tahun ke tahun. Ya, selanjutnya saran agar ekspor pupuk berkontribusi terhadap pendapatan negara. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Ini tidak akan membuat kita sulit untuk menciptakan pupuk yang sangat berkualitas tentunya. Dengan kita banyak memproduksi pupuk dalam negeri, maka stok kebutuhan pupuk dalam negeri akan terpenuhi oleh para produsen. Hal ini membuat para produsen akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi dan izin ekspor pupuk non-subsidi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, dan juga memperluas pasar global dalam perdagangan pupuk. Dengan ini membuat negara bisa banyak mengekspor pupuk sehingga bisa meningkatkan juga devisa dari negara ini. Oke, sekarang kita masuk ke impor pupuk. Setiap tahunnya pemerintah mengimpor pupuk dalam jumlah besar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
Impor pupuk terbesar Indonesia berasal dari Kanada dengan volume mencapai 1,8 juta ton dengan nilai 545,7 juta US dollar pada 2021. Oke, bisa teman-teman lihat di sini data nilai impor ya dari Indonesia. Oke, dari tahun 2005 sampai 2022. Seperti biasa yang bergaris merah di sini ini adalah pertumbuhan dari nilai impor tahunan dan yang biru adalah nilai impor pupuk. Ya, bisa kita lihat untuk dari 2020 ke 2021 ini peningkatan yang cukup tinggi ya dari impor pupuk ini. Oke, selanjutnya impor pupuk Indonesia tercatat senilai 2,21 triliun US dollar dengan volume 8,12 juta ton pada 2021. Menurut Badan Pusat Statistik, nilai impor pupuk Indonesia mengalami kenaikan 64,47% dibandingkan setahun sebelumnya yang senilai 1,35 US 1,35 juta US dollar dengan volume 6,25 juta ton. Selanjutnya ini ada data nilai impor pupuk Indonesia dari Januari 2019 sampai Juli 2022. Saya lihat perkembangan dari bulan ke bulannya cukup naik turun juga ya. Selama 2019 sampai 2021. Nah, grafik tadi menunjukkan tren data nilai impor pupuk setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai tahun 2022 dan nilai impor pupuk setiap bulannya mulai dari Januari 2019 sampai Juli 2022 sepanjang Januari 2022 sampai Juli 2022 Indonesia telah mengimpor pupuk senilai 1.985.350.000 US dollar. Nilai impor ini naik sebesar 80,3% dibandingkan nilai impor pupuk pada periode yang sama tahun 2021 yang sebesar 1.101.800.000 US dollar. Sedangkan pada Juli 2022 Indonesia mengimpor pupuk senilai 373.355 US dollar. Oke, teman-teman lihat di sini adalah perkembangan impor pupuk menurut kode HS-nya. Baik, nah di sini adalah negara asal impor pupuk atau negara-negara yang sering sekali impor ke pupuk ke Indonesia. Yang pertama dengan nilai yang paling tinggi, Indonesia banyak mengimpor pupuk dari Kanada, disusul oleh Tiongkok dengan nilai 1.784,5 dan yang ketiga ada Mesir dengan nilai 1.136,2 dan yang terakhir ada Laos dengan nilai yang cukup kecil ya 96,4. Impor pupuk terbesar Indonesia berasal dari Kanada dengan mencapai 1,5 juta ton dengan nilai 545,0 juta US dollar pada 2021. Baik, selanjutnya pengeluaran impor pupuk ya. Badan Pusat Statistik mencatat impor pupuk Indonesia meningkat 30,1% menjadi 8,12 juta ton pada 2021
dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,25 juta ton. Nilai impor pupuk nasional pun melonjak menjadi 2,21 miliar US dollar pada tahun lalu dibanding tahun sebelumnya hanya 1,35 miliar. Selanjutnya ada saran agar nilai impor menurun. Menurut pandangan saya sendiri, Indonesia sangat mampu memproduksi pupuk sendiri karena sudah memiliki BUMN yang memproduksi pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia. Dengan adanya ini, kita mampu memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri supaya bisa mengurangi penggunaan pupuk dari luar negeri, sehingga impor pupuk pun mampu menurun. Baik, kesimpulannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian. Untuk itu, diperlukan ketersediaan pupuk yang memadai agar para petani mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai negara agraris, kebutuhan pupuk menjadi penting untuk dipenuhi bagi petani di Indonesia agar mampu berproduktivitas secara optimal, dan kebutuhan akan pupuk ini menjadi tidak dapat tergantikan dalam setiap tahapan pertumbuhan tanaman. Bahkan bagi petani pupuk menjadi salah satu input yang cenderung bersifat inelastis. Indonesia memiliki BUMN yang bisa memproduksi pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia. Juga memproduksi pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi, sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuat kebutuhan pupuk dalam negeri bisa terpenuhi dan bisa mengekspor pupuk juga. Tapi Indonesia masih banyak mengimpor pupuk dari luar negeri, terutama dari negara Tiongkok dan juga Kanada ya tadi untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Nah, oke teman-teman, mungkin ini adalah slide terakhir dari presentasi saya kali ini. Saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan juga bagi teman-teman yang menonton video saya ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah yang bila banyak kata yang salah saya ucapkan. Selebihnya terima kasih juga buat Bapak dosen yang telah mengizinkan saya berpresentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.